Ada sebuah kejadian yang sampai sekarang masih saya ingat. Bukan karena dramanya, tapi karena reaksinya yang begitu memukul logika. Waktu itu, di sebuah kafe kecil, saya melihat seorang pria dan seorang wanita duduk berhadapan. Pria ini berpenampilan rapi, wangi, dan jelas-jelas berusaha menampilkan sisi terbaiknya. Tapi anehnya, ekspresi wanita di depannya seperti sedang menghitung detik untuk bisa segera pulang. Pandangannya sering melayang ke arah pintu, jarinya mengetuk meja, dan sesekali menarik napas panjang. Kalau dilihat dari luar, mungkin orang akan berpikir, "Oh, mungkin mereka tidak cocok." Tapi, dari potongan percakapan yang terdengar, masalahnya jauh lebih menarik. Pria itu terus berbicara tentang dirinya, tentang pekerjaannya, prestasinya, hobinya, bahkan tentang bagaimana dia pernah dipuji bosnya. Tak ada yang salah dengan itu, kecuali satu hal, dia tidak memberi ruang sedikit pun untuk lawan bicaranya. Wanita itu hanya mengangguk, tersenyum tipis, lalu kembali diam. Dalam dunia psikologi komunikasi, ini disebut monolog ego. Dan bagi banyak perempuan, ini adalah salah satu sifat pria yang membuat mereka ingin menjauh secepat mungkin. Menariknya, kebanyakan pria yang melakukan ini tidak menyadarinya. Mereka mengira dengan menceritakan banyak hal tentang diri sendiri, mereka sedang menunjukkan kualitas, membangun impresi, bahkan mungkin sedang berusaha tampil mengagumkan. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Mereka memberi kesan egois, tidak peka, dan, ini yang paling fatal, tidak tertarik pada lawan bicara secara tulus. Bayangkan Anda datang ke sebuah pesta, dan seseorang menyita 2 jam waktu Anda hanya untuk membicarakan dirinya, tanpa pernah bertanya apa kabar atau apa yang Anda pikirkan. Rasanya bukan cuma membosankan, tapi juga melelahkan. Pernahkah Anda berada di posisi itu? Duduk bersama seseorang yang tidak berhenti membicarakan dirinya sendiri, seolah dunia ini hanya berputar di sekitar hidupnya? Pada titik tertentu, Anda mulai berhitung dalam hati, berapa lama lagi saya harus di sini? Dan begitu ada kesempatan, Anda mencari alasan untuk pergi. Nah, banyak pria tidak sadar bahwa itulah yang dirasakan perempuan ketika berhadapan dengan cowok yang seperti ini. Mereka mungkin tidak akan mengatakan secara langsung, tapi mereka akan menghindar di kesempatan berikutnya. Jika kita bedah lebih dalam, ini bukan cuma soal bicara terlalu banyak. Ini soal keseimbangan perhatian. Dalam hubungan, apalagi di tahap awal perkenalan, perempuan sering menilai seberapa peka seorang pria terhadap sinyal emosional. Apakah dia memperhatikan perubahan ekspresi? Apakah dia peduli dengan respon lawan bicara? Apakah dia mau mendengarkan tanpa memotong? Pria yang hanya fokus pada dirinya sendiri menunjukkan bahwa dia tidak memiliki kualitas empati yang cukup, dan itu adalah bendera merah besar di mata banyak wanita. Ada pula jenis perilaku lain yang diam-diam membuat wanita menjauh, sikap merendahkan. Dan ini bisa muncul dengan sangat halus, bahkan tanpa disadari pelakunya. Misalnya, seorang pria yang bercanda dengan nada meremehkan, memberi komentar sinis terhadap pendapat lawan bicaranya, atau memandang rendah minat dan pekerjaan orang lain. Kadang, mereka mengira ini adalah humor. Padahal, bagi wanita, ini adalah tanda ketidakdewasaan. Dalam psikologi hubungan, merendahkan adalah salah satu bentuk mikroagresi, dan walau terdengar kecil, dampaknya bisa besar. Orang yang meremehkan orang lain di awal perkenalan sering dianggap berpotensi menjadi pasangan yang toksik di masa depan. Bayangkan Anda sedang bercerita penuh semangat tentang hobi baru yang sedang Anda geluti, lalu lawan bicara Anda tertawa kecil sambil berkata, "Ah, itu MAH buat anak-anak." Anda mungkin tersenyum kaku, tapi di dalam hati, ada rasa kecewa yang muncul. Itulah yang dirasakan perempuan ketika mereka mendapatkan respon meremehkan. Mereka tidak hanya kehilangan semangat untuk bercerita, tapi juga mulai menilai karakter lawan bicara secara keseluruhan. Menariknya, penelitian sosial menunjukkan bahwa manusia cenderung mengingat emosi yang mereka rasakan dalam sebuah interaksi, lebih daripada isi percakapan itu sendiri. Artinya, seorang wanita mungkin tidak mengingat detail apa yang Anda bicarakan di pertemuan pertama, tapi dia akan mengingat apakah dia merasa nyaman, dihargai, dan didengarkan. Dan ketika yang tertinggal adalah rasa tidak dihargai, peluang Anda untuk membangun hubungan lebih lanjut bisa hilang begitu saja. Lalu ada satu sifat lain yang sangat sering disalahpahami, terlalu mengumbar keluhan. Tentu, setiap orang punya masalah,
dan membicarakannya kadang bisa jadi cara untuk membangun kedekatan. Tapi ada perbedaan besar antara berbagi pengalaman sulit dengan tujuan membangun empati dan terus-menerus mengeluh tanpa arah. Cowok yang setiap kali bicara selalu memusatkan topik pada masalah, kegagalan, atau ketidakadilan yang dia rasakan, tanpa diimbangi solusi atau sikap optimis, akan cepat membuat perempuan lelah. Bukan karena mereka tidak peduli, tapi karena energi negatif itu menular. Bayangkan duduk bersama seseorang yang selalu melihat gelas setengah kosong. Dalam beberapa menit, Anda akan merasa suasana hati ikut turun. Perempuan cenderung sensitif terhadap atmosfer emosional ini, dan secara naluriah, mereka akan menjaga jarak dari sumber energi negatif, terutama di tahap awal perkenalan. Hubungan baru seharusnya membawa rasa penasaran, semangat, dan energi segar. Jika yang muncul justru keluhan tanpa henti, hubungan itu akan terasa seperti beban sejak awal. Yang menarik, ada ironi besar di sini. Banyak pria yang jatuh ke pola ini sebenarnya sedang berusaha jujur dan apa adanya. Mereka ingin terlihat terbuka, membagikan pengalaman hidup, bahkan mungkin ingin menunjukkan bahwa mereka bukan orang yang berpura-pura sempurna. Namun, tanpa sadar, mereka mengabaikan satu prinsip penting. Kejujuran yang tidak diimbangi dengan kesadaran emosi bisa menjadi pedang bermata dua. Orang yang baru kita kenal tidak selalu siap menerima beban penuh dari cerita hidup kita. Dibutuhkan timing, konteks, dan keseimbangan. Jika kita geser sedikit ke sisi filosofi, semua perilaku ini sebenarnya berakar pada satu hal, kurangnya kesadaran diri. Dalam interaksi sosial, kesadaran diri adalah kompas yang membantu kita menavigasi batas antara menjadi diri sendiri dan menyesuaikan diri dengan orang lain. Pria yang sadar diri tahu kapan harus berbicara dan kapan harus mendengarkan. Mereka peka terhadap perubahan bahasa tubuh lawan bicara, dan bisa membaca kapan topik pembicaraan perlu diarahkan ke hal yang lebih menyenangkan. Sebaliknya, pria yang tidak memiliki kesadaran ini sering terjebak dalam pola yang membuat wanita kehilangan minat. Dan mungkin, di titik ini, Anda mulai bertanya, apakah semua wanita sama dalam hal ini? Tentu tidak. Ada wanita yang lebih sabar, ada yang lebih toleran, bahkan ada yang menganggap beberapa sifat ini bukan masalah besar. Namun, jika kita berbicara secara umum, banyak perempuan akan setuju bahwa pria yang egois dalam percakapan, merendahkan, atau terlalu mengumbar keluhan adalah tipe yang ingin mereka jauhi. Bukan karena mereka terlalu memilih, tapi karena sifat-sifat ini biasanya menjadi indikator masalah yang lebih besar di masa depan. Bayangkan hubungan seperti perjalanan panjang. Di awal, Anda mungkin bisa menoleransi sedikit rasa tidak nyaman, tapi jika sejak awal perjalanan sudah dipenuhi tanda-tanda yang melelahkan, logis jika seseorang memilih untuk tidak melanjutkan. Dan bagi banyak perempuan, tanda-tanda itu muncul jauh sebelum hubungan benar-benar dimulai. Bayangkan sejenak Anda berada di sebuah ruangan penuh orang asing. Musik mengalun pelan di latar belakang, dan aroma kopi memenuhi udara. Anda duduk di sudut, memperhatikan orang-orang berinteraksi. Ada pasangan yang tertawa lepas, ada yang tampak tenggelam dalam percakapan serius, dan ada pula seseorang yang sibuk memeriksa ponselnya. Lalu, mata Anda tertuju pada satu pasangan. Pria itu terlihat percaya diri, postur tegak, suara lantang. Tapi ada sesuatu yang janggal. Wanita di depannya tersenyum kaku, matanya lebih sering melirik ke sekeliling ruangan ketimbang menatap lawan bicaranya. Jika Anda cukup peka, Anda akan tahu bahwa ini adalah tanda klasik ketidaknyamanan. Fenomena ini sebenarnya sering terjadi, hanya saja jarang dibicarakan secara terbuka. Banyak pria merasa bahwa cukup dengan tampil rapi, punya cerita menarik, dan sedikit humor, mereka bisa memikat hati perempuan. Padahal, daya tarik itu jauh lebih kompleks. Wanita tidak hanya melihat penampilan atau isi pembicaraan, tapi juga energi, sikap, dan bagaimana pria tersebut membuat mereka merasa. Inilah yang sering luput. Rasa nyaman jauh lebih bernilai daripada sekadar kesan keren. Dari berbagai observasi sosial, ada pola yang berulang. Wanita cenderung menjauh dari pria yang terlalu agresif secara verbal, bukan dalam arti kasar, tapi terlalu dominan dalam percakapan. Ada perbedaan besar antara memimpin percakapan dan memonopolinya. Pria yang memimpin percakapan tahu kapan harus mengajukan pertanyaan, kapan harus dia mendengarkan, dan kapan harus memberi ruang untuk tawa atau jeda. Sementara pria yang memonopoli percakapan seringkali tidak memberi jeda itu. Mereka berbicara seperti sedang melakukan presentasi,
bukan dialog. Dan masalahnya, ketika seorang wanita merasa percakapan tidak seimbang, otaknya mulai mengirimkan sinyal bahaya. Dalam psikologi evolusioner, interaksi awal berfungsi sebagai tes bawah sadar untuk menilai keamanan dan kompatibilitas. Pria yang terlalu fokus pada dirinya sendiri cenderung dianggap tidak mampu berkolaborasi dalam hubungan, karena hubungan yang sehat memerlukan pertukaran energi yang setara. Bayangkan Anda menari, tapi pasangan Anda tidak pernah mengikuti irama Anda. Lama-lama, tarian itu akan terasa melelahkan. Ada pula sifat yang lebih halus tapi sama mematikannya, sikap merasa paling benar. Ini sering muncul dalam bentuk koreksi kecil yang sebenarnya tidak terlalu penting. Misalnya, ketika seorang wanita menyebutkan sebuah fakta kecil, lalu pria itu langsung memotong dengan nada, sebenarnya yang benar itu. Sekali dua kali mungkin bisa dimaklumi, tapi jika ini menjadi pola, wanita akan mulai merasa dihakimi. Lebih parah lagi jika pria itu melakukannya dengan nada meremehkan. Dalam dunia hubungan, sikap ini tidak hanya merusak suasana, tapi juga memberi sinyal bahwa pria tersebut tidak akan menjadi pendengar yang baik di masa depan. Menariknya, pria yang bersikap seperti ini sering berpikir bahwa mereka sedang menunjukkan pengetahuan atau kecerdasan. Mereka merasa sedang memberi informasi yang benar. Padahal, yang diterima wanita adalah pesan emosional, pendapatmu tidak sepenting pendapatku. Ini mungkin bukan niatnya, tapi dampaknya nyata. Ingat, dalam interaksi sosial, persepsi seringkali lebih berpengaruh daripada niat. Kalau kita tarik ini ke ranah filosofi, ada satu prinsip sederhana. Manusia tidak selalu mencari kebenaran faktual dalam percakapan sehari-hari, tapi mereka selalu mencari rasa dihargai. Dan ini yang sering dilupakan. Anda bisa saja sepenuhnya benar secara logis, tapi jika cara Anda menyampaikannya membuat orang merasa kecil, kebenaran itu kehilangan nilainya. Wanita, sama seperti pria, ingin didengarkan tanpa merasa diadili setiap saat. Selain itu, ada perilaku lain yang sering dianggap sepele tapi diam-diam mengikis daya tarik, sikap terlalu berusaha. Dalam psikologi sosial, ini disebut overcompensation, usaha berlebihan untuk terlihat menarik, lucu, atau sukses. Masalahnya, usaha yang terlalu kentara justru membuat kesan tidak alami. Wanita bisa merasakannya. Misalnya, pria yang setiap 5 menit mencoba melontarkan lelucon, meskipun tidak semua lucu. Atau yang selalu berusaha menyelipkan pencapaian pribadi dalam setiap topik pembicaraan. Bukannya terlihat mengesankan, perilaku ini malah memberi sinyal ketidakamanan diri. Bayangkan Anda sedang makan malam dengan seseorang yang terus-menerus mencoba meyakinkan Anda bahwa dia layak dihargai. Dalam beberapa menit pertama, mungkin itu mengundang rasa ingin tahu. Tapi setelah setengah jam, Anda mulai bertanya-tanya, jika dia memang begitu layak, mengapa dia merasa perlu terus-menerus membuktikannya? Rasa percaya diri yang sejati justru terlihat dari ketenangan, bukan dari usaha keras untuk terlihat percaya diri. Fenomena ini terkait erat dengan konsep yang disebut self-assurance, rasa yakin yang tidak perlu diumbar. Wanita cenderung tertarik pada pria yang tenang dalam membicarakan dirinya, yang tidak merasa perlu membanjiri percakapan dengan bukti betapa hebatnya mereka. Ketenangan seperti ini memberi rasa aman, karena menunjukkan bahwa pria tersebut nyaman dengan siapa dirinya, dan tidak sedang mencari validasi setiap saat. Jika kita berbicara tentang kesalahan komunikasi, tidak bisa kita abaikan juga sikap tidak konsisten. Wanita sangat peka terhadap perbedaan antara kata-kata dan tindakan. Pria yang berkata satu hal tapi berperilaku sebaliknya akan cepat kehilangan kredibilitas. Misalnya, berjanji untuk menelepon tapi tidak pernah melakukannya, atau mengaku menghargai wanita tapi bersikap seenaknya di depan umum. Dalam tahap awal hubungan, ketidakkonsistenan seperti ini adalah peringatan besar. Psikologi kepercayaan menjelaskan bahwa konsistensi adalah fondasi rasa aman. Begitu seseorang menunjukkan pola yang tidak konsisten, otak kita mulai menyiapkan skenario terburuk sebagai bentuk perlindungan diri. Dan begitu seorang wanita masuk ke mode perlindungan ini, peluang untuk membangun kedekatan emosional hampir hilang. Dia mungkin masih ramah, tapi jarak batin sudah terbentuk. Sebenarnya, jika kita mau jujur, semua sifat yang dibenci wanita ini bermuara pada satu inti masalah, kurangnya empati yang diwujudkan dalam perilaku. Empati bukan sekadar memahami perasaan orang lain, tapi juga menyesuaikan perilaku kita agar orang lain merasa dihargai, aman, dan nyaman. Pria yang memiliki empati akan menghindari meremehkan,
menghindari dominasi percakapan, dan tidak berusaha terlalu keras untuk membuktikan dirinya. Mereka tidak melakukannya demi strategi, tapi karena mereka benar-benar peduli pada kualitas interaksi itu sendiri. Menariknya, empati ini bisa diasah. Seperti otot yang bisa dilatih, kepekaan terhadap reaksi orang lain bisa berkembang dengan latihan sadar. Salah satu cara paling sederhana adalah mengamati bahasa tubuh lawan bicara. Jika dia mulai melirik arah lain, mengetuk meja, atau memberi jawaban singkat, itu sinyal bahwa dia tidak terlibat penuh. Saat sinyal itu muncul, bijaksanalah untuk mengubah topik, memperlambat tempo bicara, atau justru memberi ruang agar dia yang berbicara. Dalam interaksi sosial, kesadaran akan detail kecil ini bisa membuat perbedaan besar. Bayangkan dua pria yang sama-sama cerdas, mapan, dan berpenampilan menarik. Yang satu berbicara tanpa henti tentang dirinya sendiri, sementara yang lain mengajukan pertanyaan tulus, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan merespon sesuai emosi lawan bicara. Tidak sulit menebak siapa yang akan diingat lebih lama oleh wanita tersebut. Pernahkah Anda mendengar istilah silent test? Dalam interaksi awal, banyak wanita melakukan hal ini tanpa mengucapkannya secara langsung. Mereka akan diam sejenak, memberi jeda, dan melihat bagaimana Anda merespons. Bukan untuk menjebak, tapi untuk menilai karakter. Ada pria yang saat jeda itu muncul, langsung gugup dan mencoba mengisinya dengan cerita yang tidak relevan. Ada juga yang malah mengisi jeda itu dengan komentar yang memotong suasana. Padahal, yang seringkali diinginkan wanita di momen itu adalah rasa nyaman dalam keheningan. Keheningan yang nyaman adalah tanda bahwa dua orang bisa berada dalam satu ruang tanpa tekanan untuk terus berbicara. Pria yang terlalu takut dengan keheningan biasanya memberi sinyal bahwa dia merasa perlu terus tampil menghibur atau membuktikan diri. Dan menariknya, wanita justru seringkali lebih tertarik pada pria yang bisa duduk tenang, memandang sekeliling, lalu melanjutkan percakapan dengan alami, bukan dengan tergesa-gesa. Dalam banyak kasus, ujian-ujian kecil ini tidak disadari oleh pria. Mereka berpikir semua berjalan lancar, padahal di benak wanita, daftar penilaian sudah mulai terisi. Apakah dia peka? Apakah dia sabar? Apakah dia bisa menahan diri? Psikologi sosial menjelaskan bahwa otak manusia selalu memindai tanda-tanda keamanan dan kompatibilitas. Wanita tidak hanya menilai dari ucapan, tapi juga dari reaksi Anda pada hal-hal kecil. Seperti bagaimana Anda memperlakukan pelayan restoran, atau bagaimana Anda menyikapi kesalahan kecil yang terjadi di meja. Bayangkan sebuah kencan makan malam. Hidangan yang dipesan wanita datang terlambat. Pria yang matang akan merespons dengan tenang, mungkin bercanda ringan untuk meredakan suasana. Tapi pria yang cepat tersulut akan langsung memanggil pelayan dengan nada tinggi, atau mengeluh panjang lebar. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti hal kecil, tapi bagi wanita, ini adalah jendela ke masa depan. Jika di situasi santai saja dia bisa marah, bagaimana nanti di situasi sulit? Ada pula perilaku yang jarang dibicarakan, tapi cukup mematikan daya tarik, ketidaktertarikan pada hal-hal di luar dirinya. Pria yang tidak memiliki rasa ingin tahu tentang dunia, tentang pengalaman orang lain, atau tentang kehidupan di luar zona nyamannya, akan cepat terlihat membosankan. Wanita, secara naluriah, tertarik pada pria yang punya wawasan luas, bukan untuk dipamerkan, tapi untuk dibagikan. Bedanya sangat terasa. Pria yang benar-benar punya wawasan akan mengajak bicara dengan cara yang membuat lawan bicaranya merasa dilibatkan. Sementara pria yang berpura-pura berwawasan akan berusaha menunjukkan betapa banyak yang dia tahu, seringkali dengan memotong atau mengoreksi. Wawasan sejati itu mengundang rasa penasaran, bukan rasa terintimidasi. Dari sisi filosofi, ini mengingatkan kita pada konsep mutual growth, pertumbuhan bersama. Hubungan yang sehat tidak hanya soal kenyamanan emosional, tapi juga stimulasi intelektual. Wanita yang berpikir jauh ke depan akan mencari pasangan yang bisa diajak tumbuh bersama, saling memicu rasa ingin tahu, dan saling memperluas cara pandang. Dan pria yang tidak menunjukkan rasa ingin tahu atau kemauan untuk belajar akan cepat dianggap sebagai pasangan yang stagnan. Namun, menariknya, bukan hanya kurangnya rasa ingin tahu yang jadi masalah. Terlalu terobsesi untuk terlihat pintar pun bisa menjadi jebakan. Kita semua pernah bertemu orang yang memaksakan teori, fakta, atau cerita yang tidak relevan hanya demi terlihat pintar. Wanita bisa merasakan ketidaktulusan itu.
Pengetahuan yang sejati tidak memerlukan pembuktian yang berlebihan. Ia akan terlihat melalui cara seseorang bertanya, mendengarkan, dan merespons. Kalau kita bergeser sedikit karena emosi, ada satu hal yang secara konsisten membuat wanita menjauh, ketidakmampuan mengelola emosi sendiri. Ini bisa berupa mudah tersinggung, cepat marah, atau merespons kritik dengan defensif berlebihan. Pria yang seperti ini memberi sinyal bahwa dia mungkin akan sulit diajak berdiskusi di saat konflik. Dan bagi wanita yang memikirkan jangka panjang, kemampuan mengelola emosi adalah salah satu fondasi utama hubungan. Bayangkan Anda berada dalam hubungan dengan seseorang yang setiap kali berbeda pendapat, langsung meninggikan suara atau menutup diri. Tidak peduli seberapa besar rasa suka di awal, hubungan itu akan menjadi ladang ranjau emosional. Wanita yang peka akan menangkap tanda-tanda ini bahkan sebelum hubungan dimulai. Mungkin dari cara Anda bereaksi pada komentar bercanda, atau dari ekspresi Anda ketika mendengar pendapat yang berbeda. Menariknya, semua ini berakar pada satu hal yang sederhana tapi sering diabaikan, rasa aman. Wanita ingin merasa aman secara emosional, bukan hanya secara fisik. Dan rasa aman ini dibangun dari sinyal-sinyal kecil yang konsisten, didengarkan tanpa dihakimi, dihargai tanpa direndahkan, dan dilibatkan tanpa dipaksa. Pria yang bisa menghadirkan rasa aman ini akan lebih diingat daripada mereka yang hanya mengandalkan penampilan atau materi. Kalau kita tarik dari perspektif yang lebih luas, banyak pria yang terjebak dalam pola perilaku yang membuat wanita menjauh karena mereka fokus pada impression management, bagaimana meninggalkan kesan, bukan pada connection building, bagaimana membangun koneksi. Perbedaannya halus tapi krusial. Meninggalkan kesan sering membuat orang memoles diri secara berlebihan, menonjolkan hal-hal yang dianggap menarik, bahkan kadang menyembunyikan kekurangan. Sedangkan membangun koneksi berfokus pada keterlibatan tulus, mendengarkan, dan keaslian yang tidak dibuat-buat. Koneksi sejati tidak lahir dari pidato yang sempurna, tapi dari momen-momen kecil yang tulus. Seperti tertawa bersama karena hal sepele, atau berbagi keheningan tanpa rasa canggung. Wanita mengingat rasa yang muncul di momen itu, lebih dari kata-kata yang diucapkan. Dan disitulah letak kesalahpahaman terbesar. Pria yang terlalu sibuk menciptakan kesan seringkali kehilangan kesempatan untuk menciptakan rasa. Pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa ada pria yang secara objektif tidak terlalu tampan, tidak kaya raya, tapi bisa membuat wanita betah di dekatnya? Jawabannya ada di sini. Mereka tahu cara membuat wanita merasa aman, dihargai, dan dilibatkan. Mereka tidak memonopoli percakapan, tidak merendahkan, tidak mengumbar keluhan berlebihan, dan tidak memaksakan diri untuk selalu terlihat sempurna. Mereka hadir sebagai manusia utuh, dengan kelebihan dan kekurangannya, tapi dengan kesadaran diri yang tinggi. Pada akhirnya, semua sifat yang dibenci wanita ini sebenarnya bukan hanya sifat pria yang buruk, tapi sifat manusia yang buruk. Siapapun yang egois, merendahkan, tidak peka, atau terlalu sibuk membangun citra tanpa membangun koneksi, akan sulit mempertahankan hubungan yang sehat, baik dengan wanita, pria, maupun dengan lingkar sosialnya secara umum. Dan yang lebih menarik, mengubah semua sifat ini tidak memerlukan perubahan kepribadian yang radikal. Tidak perlu tiba-tiba menjadi orang yang super pendiam atau super ramah. Yang dibutuhkan hanyalah peningkatan kesadaran untuk mendengar lebih banyak, untuk bertanya sebelum berasumsi, untuk menghargai sebelum menilai, dan untuk hadir secara penuh dalam percakapan. Karena pada akhirnya, wanita akan lebih mengingat pria yang membuat mereka merasa didengar dan dihargai, ketimbang pria yang hanya membuat mereka berkata, "Wah, dia keren sih, tapi..." Dan jika Anda ingin hubungan itu bertahan, ingatlah, kesan itu cepat pudar, tapi rasa itu tinggal lebih lama. Pada akhirnya, semua pembahasan ini membawa kita pada satu kesimpulan sederhana namun sering diabaikan. Hubungan manusia, apalagi antara pria dan wanita, dibangun di atas fondasi rasa hormat dan ketulusan. Jika salah satu pihak mengabaikan hal itu, bahkan dengan alasan yang tampak sepele, hubungan perlahan akan kehilangan kehangatannya. Banyak orang mengira bahwa sekadar meminta maaf atau memberikan hadiah bisa memperbaiki semuanya. Padahal kerusakan yang terjadi di ranah psikologis tidak selalu bisa diperbaiki secepat itu. Daya tarik sejati tidak tumbuh dari wajah rupawan, tubuh ideal, atau kata-kata manis yang diucapkan di awal perkenalan. Daya tarik sejati justru tumbuh dari konsistensi sikap, dari bagaimana seseorang mampu menghadirkan rasa aman tanpa harus berusaha keras memanipulasi keadaan.
Ketika seorang pria mampu menempatkan dirinya di posisi yang tepat, menghargai ruang pribadi wanita, dan bersikap tulus tanpa topeng, maka perlahan ia akan menjadi sosok yang dirindukan kehadirannya. Karena itu, menghapus sifat-sifat yang membuat orang menjauh bukan sekadar demi mendapatkan pasangan, tetapi demi menjadi manusia yang layak dipercaya dalam hubungan apapun. Saat kita fokus memperbaiki karakter, membangun empati, dan menjaga ketulusan, maka apapun bentuk hubungan yang kita jalani akan memiliki pondasi yang kuat. Dan di sanalah, tanpa kita sadari, kita menjadi pribadi yang tidak hanya disukai, tapi juga diingat dengan rasa hormat dan hangat di hati orang lain.